Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Laili Istiana dari kelompok 5 dan keempat teman saya itu ada Muhammad Basit, Esya Adif Safitri, Agatha Nasrabani, dan Munahania. Kami akan menjelaskan materi tentang CRMS atau Customer Relationship Management System. Oke, masuk yang materi yang pertama ya. Materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang pertama itu ada definisi Customer Relationship Management atau CRMS itu sendiri. Itu adalah suatu sistem informasi yang dirancang untuk membantu perusahaan dalam mengelola interaksi dan hubungan dengan pelanggan secara efektif dan efisien dengan tujuan untuk meningkatkan kepuasan, loyalitas, serta nilai pelanggan dalam jangka panjang. Dan untuk tujuan utamanya itu adalah supaya pelanggan itu merasa puas ya, ada kepuasan tersendiri dan tetap setia gitu ya. Artinya tetap setia itu pelanggan itu akan kembali lagi atau akan membeli lagi, akan repeat order lagi, dan terus memberikan nilai atau keuntungan bagi perusahaan dalam jangka panjang. Jadi dengan CRM itu sendiri, hubungan antara perusahaan dengan pelanggan itu jadi lebih teratur dan saling menguntungkan untuk kedua belah pihak. Oke, untuk materi yang kedua itu ada komponen dari CRM itu sendiri. CRMS itu terdiri dari berbagai komponen yang saling terintegrasi untuk mendukung pengelolaan hubungan pelanggan secara menyeluruh. Komponen ini berfungsi untuk mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis data pelanggan serta mengoptimalkan interaksi antara perusahaan dengan pelanggan. Adapun elemen utama dalam CRM itu meliputi ada 5. Itu yang pertama itu ada operasional CRM. Komponen ini berkaitan dengan otomatisasi proses-proses operasional yang berhubungan langsung dengan pelanggan seperti penjualan atau Salesforce Automation. Terus ada pemasaran dan layanan pelanggan. Sistem ini membantu otomatisasi pekerjaan agar lebih cepat dan efisien. Misalnya, sistem bisa otomatis itu mencatat pesanan pelanggan atau mengirimkan email promosi tanpa harus dilakukan secara manual. Dan untuk tujuannya sendiri itu adalah meningkatkan efisiensi interaksi harian antara perusahaan dengan pelanggan itu sendiri. Yang kedua itu ada analytical CRM. Elemen ini berfokus pada analisis data pelanggan yang dikumpulkan dari berbagai interaksi seperti kebiasaan belanja atau dari preferensi mereka itu sendiri. Melalui alat analitik, perusahaan dapat memahami perilaku preferensi dan kebutuhan pelanggan sehingga dapat membuat strategi yang lebih tepat sasaran. Analytical CRM itu membantu dalam pengambilan keputusan berbasis data dan bisa membantu perusahaan itu membuat strategi pemasaran yang lebih tepat dan memuaskan pelanggan. Intinya dari data yang dipelajari itu untuk bikin keputusan yang lebih baik. Dan untuk yang ketiga itu ada kolaboratif CRM. Komponen ini memungkinkan dari berbagai departemen atau dari divisi dalam perusahaan itu seperti misalnya pemasaran, penjualan, layanan pelanggan untuk berbagi informasi pelanggan secara terpadu. Kolaborasi ini bertujuan untuk menciptakan pengalaman pelanggan yang konsisten dan responsif untuk semua titik kontak. Untuk tujuannya sendiri tuh supaya pelanggan bisa mendapatkan pelayanan yang konsisten gitu ya dan lebih personal di setiap titik kontak. Yang 4 itu ada data management. Data dari pelanggan adalah aset penting dan merupakan inti dari sistem CRM. Komponen ini mencakup pengumpulan, penyimpanan, dan pemeliharaan data yang secara akurat dan aman dan terus diperbarui setiap harinya itu ya. Kualitas data sangat mempengaruhi efektivitas sistem CRM secara keseluruhan ya, secara menyeluruh. Data yang akurat itu bikin sistem CRM bisa bekerja lebih maksimal karena kepuasan yang diambil berdasarkan informasi yang benar dan tentunya akurat dong ya. Yang terakhir nih teman-teman, ada teknologi infrastruktur. Supaya sistem CRM itu bisa berjalan dengan baik dibutuhkan teknologi pendukung misalnya seperti software, database, dan jaringan internet. Infrastruktur ini itu memungkinkan sistem CRM bisa beroperasi secara real time atau bisa dilakukan secara kapan saja gitu ya, terhubung dengan berbagai platform gitu ya, dan terintegrasi dengan sistem lainnya dalam perusahaan seperti ERP atau Enterprise Resource Planning. Oke, gitu aja dari materi dari aku ya. Dan untuk materi yang kedua itu akan disampaikan oleh Agatha Nasrabani. Selanjutnya, fungsi CRM sistem dalam organisasi ada 5,
Yang pertama, menyimpan dan mengelola data pelanggan. CRM berfungsi sebagai pusat informasi pelanggan yang mencakup riwayat interaksi, preferensi, data transaksi, dan informasi penting lainnya secara terpusat dan terstruktur. Yang kedua, meningkatkan efisiensi operasional melalui otomatis proses seperti penjadwalan follow-up, pengiriman email marketing, dan layanan pelanggan. Sistem CRM dapat membantu menghemat waktu dan biaya operasional. Yang ketiga, menganalisis perilaku pelanggan. CRM memiliki kemampuan analitik yang memungkinkan organisasi memahami tren, pola pembelian, dan kebutuhan pelanggan, sehingga dapat menyusun strategi yang lebih tepat sasaran. Yang keempat, mendukung strategi pemasaran dan penjualan. CRM membantu tim pemasaran dan penjualan untuk menargetkan kampanye secara lebih efektif, serta melacak kinerja dan prospek penjualan dengan lebih akurat. Yang kelima, meningkatkan layanan dan kepuasan pelanggan. Dengan data yang terintegritas, perusahaan dapat merespon kebutuhan pelanggan lebih cepat dan personal, yang pada akhirnya meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Selanjutnya, ada manfaat CRM sistem bagi organisasi. Yang pertama, loyalitas pelanggan. Dengan interaksi yang konsisten dan personal, pelanggan merasa lebih dihargai dan cenderung bertahan lebih lama dengan perusahaan. Yang kedua, meningkatkan pendapatan. CRM memungkinkan identifikasi peluang penjualan lebih lanjut, upselling, dan cross-selling yang secara langsung dapat meningkatkan pemasukan perusahaan. Yang ketiga, meningkatkan pengambilan keputusan. Data yang dihasilkan dari sistem CRM dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang lebih objektif dan berbasis informasi aktual. Yang keempat, meningkatkan kolaborasi antar departemen. Informasi pelanggan yang dapat diakses bersama memungkinkan tim penjualan, pemasaran, dan layanan pelanggan bekerja lebih terkoordinasi dan sinergis. Yang terakhir, memperkuat keunggulan kompetitif. Organisasi yang mampu mengelola hubungan pelanggan secara efektif akan memiliki keunggulan dalam bersaing, karena pelanggan cenderung memilih perusahaan yang memahami dan memenuhi kebutuhan mereka. Selanjutnya ada cara kerja CRM system. Sistem CRM bekerja dengan mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan menganalisis data pelanggan dari berbagai sumber untuk membantu perusahaan dalam memahami dan melayani pelanggan secara lebih efektif. Sistem ini berjalan melalui serangkaian proses yang terintegrasi dan otomatis, mulai dari interaksi pertama dengan pelanggan hingga layanan purna jual. Selanjutnya ada tahapan cara kerja CRM system. Untuk langkah pertama, pengumpulan data pelanggan singkat mengenai kriteria tersebut di sini. Yaitu yang kedua, penyimpanan dan pengolahan data, analisis data dan segmentasi, personalisasi dan otomatisasi layanan. Yang terakhir ada pelaporan dan pengambilan keputusan. Untuk operasi CRM system dalam organisasi, dalam sebuah organisasi, sistem CRM berperan sebagai penghubung antar bagian yang berorientasi pada pelanggan. Berikut gambaran bagaimana sistem ini digunakan secara operasional. Departemen penjualan menggunakan CRM untuk melacak prospek, mengatur jadwal pertemuan dengan calon pelanggan, mencatat hasil penawaran, dan menindaklanjuti penjualan secara sistematis. Yang kedua, ada departemen pemasaran menggunakannya untuk mengatur kampanye digital, mengirim email promosi yang ditargetkan, serta menganalisis hasil kampanye untuk meningkatkan konversi. Yang ketiga, ada departemen layanan pelanggan memanfaatkan CRM untuk menjawab pertanyaan pelanggan dengan lebih cepat, menangani keluhan secara efisien, dan menjaga riwayat komunikasi agar layanan tetap konsisten. Yang terakhir, ada manajemen atau pengambil keputusan menggunakan laporan dari sistem CRM untuk merumuskan strategi bisnis, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan mengevaluasi kinerja tim. Contoh implementasi di dunia nyata. Studi kasus implementasi CRM Starbucks.
Latar belakang Starbucks sebagai perusahaan global di bidang makanan dan minuman memiliki jutaan pelanggan di seluruh dunia. Untuk menjaga loyalitas pelanggan dan menciptakan pengalaman yang konsisten serta personal di setiap kunjungan, Starbucks mengandalkan sistem Customer Relationship Management atau CRM. Solusi yang diterapkan, Starbucks menggunakan CRM berbasis teknologi digital yang terintegrasi dengan satu aplikasi mobile Starbucks. Aplikasi ini menjadi alat utama CRM Starbucks. Melalui aplikasi, pelanggan dapat melakukan pemesanan terlebih dahulu atau mobile order, melakukan pembayaran, mengumpulkan poin loyalitas atau rewards, serta menerima promosi yang disesuaikan dengan kebiasaan belanja mereka. Yang kedua, program loyalitas My Starbucks Reward. Program ini memungkinkan pelanggan mendapatkan setiap pembelian yang dapat ditukar dengan produk gratis. Data pembelian yang digunakan untuk mengirimkan penawaran personal yang disesuaikan dengan preferensi individu. Yang ketiga adalah analisis data pelanggan. Starbucks memanfaatkan data dari jutaan transaksi pelanggan untuk menganalisa pola pembelian, menentukan waktu terbaik untuk promosi, dan menciptakan penawaran yang lebih relevan. Misalnya, pelanggan yang sering membeli minuman tertentu pada pagi hari akan ditawari diskon khusus untuk produk yang serupa di jam tersebut. Yang keempat adalah integrasi dengan media sosial dan email marketing. Starbucks juga menggunakan CRM untuk menjalankan kampanye promosi melalui email dan media sosial berdasarkan segmentasi pelanggan seperti lokasi, usia, dan jenis minuman favorit. Hasil yang dicapai dengan implementasi CRM, Starbucks berhasil meningkatkan loyalitas pelanggan dan memperkuat engagement. Yang kedua, menyediakan pengalaman pelanggan yang lebih personal dan konsisten di seluruh gerai. Yang ketiga, meningkatkan penjualan berulang dan frekuensi kunjungan pelanggan. Dan yang keempat adalah menciptakan database pelanggan yang besar dan berguna untuk strategi jangka panjang. Kesimpulan, implementasi sistem CRM di Starbucks menunjukkan bagaimana teknologi dapat digunakan untuk menciptakan pengalaman pelanggan yang unik dan meningkatkan loyalitas. Starbucks tidak hanya menjual kopi, tetapi membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan melalui pendekatan yang personal dan data-driven. Kelebihan sistem CRM: 1. Meningkatkan loyalitas pelanggan. Dengan CRM, pelanggan dapat memberikan pelayanan yang lebih responsif dan personal, sehingga pelanggan merasa dihargai dan lebih loyal. 2. Manajemen data pelanggan yang terpusat. Seluruh informasi pelanggan tersimpan dalam satu sistem, memudahkan akses dan analisis oleh berbagai departemen: penjualan, pemasaran, layanan pelanggan. 3. Efisiensi operasional. CRM membantu mengotomatisasi proses seperti follow-up, email marketing, pengelolaan leads, dan pelaporan sehingga pekerjaan menjadi lebih efisien. Kekurangan CRM: 1. Biaya implementasi awal yang tinggi. Sistem CRM, terutama yang berbasis cloud atau custom, dapat memerlukan investasi awal yang cukup besar, termasuk untuk pelatihan karyawan. 2. Ketergantungan pada data yang akurat. Jika data pelanggan tidak lengkap atau tidak diperbarui secara rutin, maka hasil analisis CRM bisa menjadi tidak akurat dan menyesatkan. 3. Kesulitan adaptasi oleh karyawan. Karyawan memungkinkan kesulitan beradaptasi dengan sistem baru jika pelatihan tidak dilakukan dengan baik, atau jika sistem tidak terlalu kompleks. Oke, sekian, terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.